Welcome to Fictional. Kali ini Mimim bakal bagiin cerita dari film asal negeri Ginseng yang penuh drama dan skandal. Kisahnya tentang sebuah keluarga kecil, di mana setelah sang istri meninggal, sang ayah memutuskan mencari pendamping baru yang sekaligus menjadi ibu tiri bagi anaknya. Awalnya, semua berjalan lancar, tapi tiba-tiba... Hey! Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Kichan. Ia adalah anak tunggal seorang pengusaha. Suatu hari setelah pulang dari kampus, ia menemukan sebuah pesan di atas meja. Setelah membacanya, ia pun pergi mandi. Saat masuk ke kamar, ia mendapati seorang wanita sudah menunggunya. Wanita itu adalah Min Yong yang sudah lama menyukai Kichan dan terus mengejarnya. Mereka pun menghabiskan malam bersama, menenggak beberapa kaleng minuman hingga Min Yong tertidur di kasur Kichan. 자식이 눈치 하나는 빠르다니까. Tiba-tiba, ponsel Min Yong berbunyi dan Kichan segera mengangkatnya. 안녕하세요. 어머니 저 기찬이에요. Setelah itu, ia memperhatikan tubuh Min Yong yang aduhai, membuat tangannya gatal ingin menjelajahi gunung-gunungnya. Namun, sebelum sempat bertindak lebih jauh, suara ayahnya yang baru pulang kerja terdengar. Saat itu juga Min Yong ternyata hanya pura-pura tidur, berharap Kichan berani mengambil inisiatif. Keesokan harinya datang seorang wanita ke rumahnya. Wanita itu adalah ibu tirinya, Yun Seo. Ayahnya membawanya untuk tinggal bersama mereka. Namun Kichan terlihat tidak senang dengan kehadiran ibu tirinya. Saat diperkenalkan, ia langsung pergi ke kamarnya dan memilih membaca buku. Beberapa waktu kemudian, Yun Seo terlihat sedang mengambil barang di bawah sofa. Kichan yang melihat posisi ibu tirinya itu merasa panas dingin. Namun, ia tetap bersikap biasa saja dan memilih segera berangkat ke kampus. Malam harinya saat Kichan baru selesai mandi, tiba-tiba handuknya terlepas dan Yun Seo yang kebetulan melihatnya terkejut. 다시 제 방에 들어오지 마세요. Tak lama setelah itu, dari dapur, Kichan mendengar suara pemersatu bangsa. Suara benturan perut antara ayahnya dan Yun Seo yang sedang melakukan pergenjotan. Setelah aksi itu selesai, Yun Seo tampak belum puas, hingga terpaksa melanjutkannya dengan jarinya sendiri. Esok paginya, Yun Seo masuk ke kamar Kichan membawakan sarapan. Namun, Kichan masih tertidur. Yun Seo hanya tersenyum melihatnya. Siangnya, ketika Kichan keluar dari kamar, ia melihat ibu tirinya tertidur di sofa. Ia pun memanfaatkan momen itu untuk mencuri pandang ke tubuh aduhai Yun Seo. Namun, Yun Seo tiba-tiba terbangun dan segera pergi ke dapur. 커피 마실래? 네. Beberapa hari berlalu, saat akan berangkat ke kampus, Kichan melihat kamar ayahnya yang terbuka. Karena penasaran, ia masuk dan menemukan pakaian dalam Yun Seo tergeletak di kasur. Tanpa dosa, ia mengambilnya. Namun, tiba-tiba Yun Seo keluar dari kamar mandi dan menyapanya. Kichan langsung pergi tanpa berkata apapun, sambil membawa pakaian dalam itu, membuat Yun Seo bingung dengan sikapnya. 그거 입던 건데. Di sebuah kafe, Kichan termenung sambil meminum kopi. Ia menghayalkan dirinya dan Yun Seo melakukan aksi persemakmuran di sofa. Malamnya, setelah pulang dari kampus, ia membongkar tasnya dan menatap pakaian dalam Yun Seo yang ia ambil. Tak lama kemudian, Yun Seo datang untuk mengembalikan buku yang ia pinjam. Ia melihat pakaian dalamnya di atas meja Kichan, namun bukannya marah, ia malah tersenyum. 재채기인 줄 알았어. Saat makan malam, ayahnya mengatakan bahwa ia senang melihat Kichan dan Yun Seo semakin akrab. Beberapa hari berlalu, hubungan Kichan dan Yun Seo semakin dekat. Suatu malam, Kichan yang sedang belajar tiba-tiba kembali berkhayal dirinya dan Yun Seo bercocok tanam. Sementara itu, Yun Seo berada di kamar ayahnya, bersiap melakukan aksi persemakmuran. Esok harinya, Yun Seo mengecek kehamilannya, tetapi hasilnya masih negatif. Ia tampak murung karena sangat menginginkan seorang anak. Saat ayahnya pergi bekerja, Kichan langsung turun menghampiri ibu tirinya.
Sudah tak mampu menahan diri, ia memberanikan diri mengajak Yoon Seo melakukan pergenjotan bersamanya. 좋아해요. 나 임신했어. Namun, Yoon Seo menolaknya dan mengancam akan mengadu pada ayahnya. Ki-chan yang kecewa akhirnya menghubungi Min Yong untuk datang ke rumahnya. 0823. Begitu tiba, Min Yong langsung naik ke kamar Ki-chan. Tak lama, mereka pun melakukan pergenjotan. Setelah selesai, Min Yong mengatakan akan memberitahu ayah Ki-chan tentang hubungan mereka agar bisa segera menikah. Mendengar itu, Ki-chan kesal dan menampar Min Yong. Yoon Seo yang mengetahui Ki-chan menampar pacarnya, langsung memberikan pidato singkat yang menenangkan hati Ki-chan. 여자는 꽃으로도 때리지 말라 그랬어. 엄마. Saat mereka mengobrol, ayahnya tiba-tiba pulang dalam keadaan mabuk. Yoon Seo segera membantunya masuk ke kamar. Namun, tak lama setelah itu Ki-chan menarik Yoon Seo ke kamarnya dan akhirnya melampiaskan rasa penasarannya terhadap ibu tirinya. 날 좋아하죠? Sejak saat itu, Ki-chan dan Yoon Seo selalu melakukan pergenjotan setiap hari, pagi, siang, malam, sebelum atau sesudah makan. Hingga suatu hari saat sedang asik melakukannya, Min Yong tiba-tiba datang dan melihat mereka. Namun, ia tidak marah. Sebaliknya, ia memberi mereka syarat agar merahasiakan hubungan mereka. Ia juga harus ikut setiap kali mereka melakukan pergenjotan, kayak threesome gitu. Ki-chan dan Yoon Seo tidak keberatan. Mereka langsung memeluk Min Yong, dan tak lama kemudian mereka bertiga melakukan pergenjotan massal. Beberapa hari kemudian, ayah Ki-chan mengetahui hubungan mereka dari rekaman CCTV yang ia pasang di kamarnya. Marah bukan main, ia langsung terkena serangan jantung hingga stroke dan pingsan. 왜 대답들이 없어! 2 tahun pun berlalu. Di akhir film, terlihat Min Yong sudah memiliki pacar baru, sementara Yoon Seo sedang mengandung anak Ki-chan. 당신과의 약속도 지켜드릴게요. Kini mereka hidup bersama, dan film pun tamat. Jadi pelajarannya simpel. Kadang godaan itu manis di awal, tapi ujung-ujungnya bisa bikin kebakar sendiri. Setuju? Komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan share biar makin seru.